Pertama, mengetahui tentang platform Bisa Ekspor itu sebenarnya dari teman. Jadi memang mungkin dari teman juga, Mas Farel, mengenalkan saya terkait Bisa Ekspor, terkait platformnya, kemudian manfaatnya, kegunaannya, dan lain-lain. Ya ketika saya menggeluti dan juga mempelajari dan terlibat juga sampai di dalamnya, ya memang bermanfaat gitu. Jadi memang bisa menjadi kiat-kiat lah, tapi memang baik lagi, cara bisa ditiru tapi rezeki nggak bisa dipastes. Perkenalkan, nama saya Rifki Hermawan, usia 23 tahun. Kesibukan saat ini ikut ekspor dan juga freelance. Perkenalkan, nama saya Farel Alfarizi, biasa dipanggil Awel. Umur saya 21 tahun. Kesibukan saat ini ya sambil bekerja, sambil ekspor, membantu kedua teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsy Kurniawan, bisa dipanggil Arsy. Pekerjaan saat ini fokus ekspor dan entrepreneur, usia 22 tahun, dari Jakarta. Kesibukan saya untuk saat ini aktif untuk belajar ekspor ya, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini udah closing beberapa. Terus di luar itu juga ada freelance seperti yang tadi saya bilang, freelance di rumah sembari kerja online juga. Saya kesibukannya ya seperti yang sebelumnya saya sudah singgung, kerja juga sebagai IT consultant, tapi ya di samping itu kadang malam saya ngurusin ekspor juga, kadang coba kirim email buyer malam-malam. Kalau saya saat ini full di ekspor dan entrepreneur, ada beberapa brand juga, salah satunya ini Sivera.id. Jadi kesehariannya selain juga perihal sales, negosiasi dengan buyer, kebetulan kita 2 karyawan juga, jadi handle itu juga, dan segala teknis terkait dengan ekspor dan juga retail. Ekspor yang keempat saya nyatakan untuk dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi udah lulus kuliah, jadi 2022 sudah lulus kuliah, dan sekarang ya memang fokus kerja. Kalau saya pribadi, 2022 awal saya juga udah lulus kuliah, dan sekarang posisinya saya juga sedang kerja. Kalau saya juga 2022 akhir, karena memang kita bertiga itu seangkatan 2018, jadi lulusnya pun bareng-bareng, dan memang sekarang kita fokus di kerja, usaha, dan mengembangkan ekspor gitu ya. Kalau saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Kalau saya anak terakhir dari 2 bersaudara. Kalau saya anak ketiga atau terakhir dari 3 bersaudara. Saya lahir dan besar di keluarga yang mungkin sederhana dan mengajarkan saya tentang bagaimana hidup yang sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Sehingga sampai dengan sekarang ini, sehingga setiap saya bekerja pun saya selalu memahami tentang fungsi dan manfaat uang yang dimanfaatkan dengan baik. Kalau background keluarga saya ya sama seperti Mas Rifki juga. Saya terlahir di keluarga yang sederhana. Ibu saya juga karyawan swasta, ayah saya juga wira swasta. Ya berusaha bikin usaha kecil-kecilan. Saya diajarkan untuk jangan punya gaya hidup yang terlalu mewah. Jadi ya dibiasakan sederhana, bersyukur dengan apa yang ada. Kalau dari saya, dari 3 bersaudara dan memang dari keluarga yang sederhana. Mungkin sederhana di sini maknanya luas ya. Kalau ayah saya itu pekerja swasta dan ibu saya adalah ibu rumah tangga. Mungkin gambaran sederhananya itu seperti apa gitu. Jadi kalau ketika kuliah itu saya termasuk yang menerima keringanan BOP. Kuliahnya salah satu universitas negeri di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Cerita paling berkesan dari saya bersama keluarga ketika mungkin memasuki jenjang perkuliahan. Karena memang background keluarga yang juga tidak begitu baik, sederhana. Jadi saya sempat bingung antara memutuskan untuk bekerja langsung atau berkuliah. Namun atas dukungan keluarga juga, terus memang kesiapsediaan lah dari keluarga untuk mensupport penuh apa yang saya ambil. Dan akhirnya ketika saya mengambil kuliah pun, ya disupport dan juga didukung penuh. Jadi masa-masa kuliah juga berkesan, karena ketika masa kuliah ini ada fase di mana saya pribadi kesulitan. Tapi karena dorongan keluarga, secara mental dan juga secara material, itu bisa mendorong saya. Kalau dari saya, yang paling berkesan mungkin beberapa tahun terakhir ya, maksudnya karena saya anak terakhir juga, jadi bisa dibilang saya pas udah umur segini kebagian abis masa jaya orang tua saya. Jadi ya akhirnya mulailah cekcok, kayak sering berantem di rumah, situasi nggak enak. Jadi akhirnya itu yang menjadi background saya gitu, untuk coba mau usahalah cari duit sendiri gitu, supaya seenggaknya lingkungan di rumah juga bisa enak gitu. Karena akar dari permasalahan di rumah itu adalah ya masalah keuangan. Jadi ya saya coba bantu untuk menyelesaikan masalah itu ya dengan salah satunya coba-coba usaha juga. Kalau yang berkesan dari keluarga saya,
saya, nah ini mungkin bisa termasuk privilege juga ya, tapi bukan privilege secara ekonomi. Yaitu dari orang tua saya, jadi membebaskan, saya minatnya di mana, itu didukung. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang tua yang, kamu harus pulang jam segini gitu. Tapi kalau saya tuh dibebaskan, ya selama itu nggak melenceng dari agama, dan juga yang penting dijaga sholatnya, itu didukung. Dan walaupun memang saya anak terakhir, tapi memang nggak diajarkan untuk manja. Jadi apa-apa harus mandiri, bahkan diajari nabung dari kecil gitu. Saya pribadi, kalau untuk pengalaman usaha yang sebelumnya mungkin digeluti ya, sebelum memasuki dunia ekspor, saya sempat jual kopi juga, saat itu kopi kemasan, mungkin jatuhnya reseller ya, jadi jual kopi kemasan gitu, berkeliling dari Jabodetabek, baik dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Itu saya tekuni sekitar tahun 2020-an. Terus juga sempat ada usaha juga online, buka usaha jaket, dan itu mungkin tahapan sebelum saya menuju ke sekarang. Jadi mungkin pembelajaran online, jualan online, dan cara berdagang itu saya sempat belajar juga sebelum masuk ke dunia ekspor. Dari saya pengalaman berusaha apa, sebetulnya background usaha ya mungkin saya coba usaha yang kecil-kecilan dulu. Waktu itu saya coba buka GoFood, buka usaha mentai, lumayan laku sih, dapat ratingnya juga bagus, banyak yang beli. Kalau dari saya sendiri pun memang baru lulus kuliah itu di akhir 2022, tapi semasa kuliah memang sudah beberapa kali, baik itu kerja ataupun usaha. Pernah jadi pegawai part-time juga ketika libur kuliah ya, itu di salah satu startup online juga. Di 2020 berkontribusi juga mendirikan salah satu startup edukasi di bimbing.id. Akhir 2022 ketika lulus kuliah saya memang memutuskan untuk fokus di usaha, terutama usaha ekspor ini. Selain itu juga ada beberapa online shop yang saat ini berjalan gitu di marketplace. Pertama, mengetahui tentang platform Bisa Ekspor itu sebenarnya dari teman. Jadi memang mungkin dari teman juga, Mas Farel, mengenalkan saya terkait Bisa Ekspor, terkait platformnya, kemudian manfaatnya, kegunaannya, dan lain-lain. Ya ketika saya menggeluti dan juga mempelajari dan terlibat juga sampai di dalamnya, ya memang bermanfaat gitu. Jadi memang bisa menjadi kiat-kiat lah, tapi memang baik lagi, cara bisa ditiru tapi rezeki nggak bisa dipaste sih. Kalau dari saya tahu Bisa Ekspor itu, ya pertamanya mungkin 2021-an lah ya, maksudnya pas zaman COVID, Ko Julio kan sering banget tuh bikin konten TikTok gitu kan. Kebetulan saya nemu kontennya Ko Julio, terus mau coba daftar nih. Dulu Bisa Ekspor tuh belum bentuk aplikasi, saya coba daftar. Nah waktu itu ada sempat drama dulu tuh, karena emang duitnya di saat itu lagi pas-pasan banget untuk daftar Bisa Ekspor itu. Menurut saya pribadi sih lumayan berat, cuma ya saya coba cari pinjaman lah sama teman saya gitu. Dari mana awal kenal BE, Bisa Ekspor? Di tahun 2021 juga gitu. Memang waktu itu baru download TikTok ya, jadi kayak beberapa minggu lewat kontennya Ko Julio, terus ngobrol sama teman, dan Rifki gitu ya, teman kuliah saya juga, dan akhirnya dikenalkan sama Mas Farel dan tukar pendapat juga gitu tentang Bisa Ekspor ini. Kalau untuk keluarga, apakah mengetahui ketika awal belajar ekspor? Mungkin enggak ya. Jadi saya mungkin belajar mandiri dulu, terus juga lebih ke ceritanya nanti deh ketika ada sesuatu yang mungkin membahagiakan lah. Jadi ketika tahap proses belajar, cuman memang seiring waktu, alhamdulillah rezeki ada. Jadi dari situ cerita ke orang tua, sharing ke orang tua, ketika mau dealing juga sharing ke orang tua. Jadi alhamdulillah makin didoain, makin disupport juga. Dari saya, apakah keluarga saya tahu saya ikut atau belajar ekspor, ikut komunitas Bisa Ekspor? Kayaknya sih tahu ya, karena waktu itu awal-awal saya sempat minta ya dimodalin lah untuk daftar Bisa Ekspor gitu. Tapi kayaknya mereka tahu, saya sering banget sih kayak diingetin juga bahaya ekspor apa, walaupun sebenarnya apa yang mereka risaukan tuh alhamdulillahnya saya nggak pernah ngalamin gitu. Karena mereka mungkin ngomong gitu karena mereka nggak ada pengalaman ekspor, mereka nggak ada pengalaman bisnis. Jadi waktu saya coba terjun, mereka pasti ada rasa ketakutan tersendiri, walaupun pada akhirnya ya nggak ada juga sih rasa ketakutan itu. Kalau dari keluarga saya, tahu atau nggak ketika belajar gitu, karena waktu itu langganan Bisa Ekspor pakai uang saya sendiri, jadi memang keluarga nggak tahu gitu. Taunya saya main HP aja, nonton video entah itu YouTube, ternyata memang belajarnya di aplikasi Bisa Ekspor gitu, dan ya belajar lengkap dari awal istilah ekspor, Incoterms, payment, dan sebagainya. Nah akhirnya kita bertemu juga satu tim di sini dan mulai ekspor pertama. Nah itu ketika mau berangkat ekspor itu keluarga baru tahu gitu detailnya seperti apa gitu. Ya cukup panjang waktu menjelaskan juga, tapi ya akhirnya yang muncul hanyalah support gitu dari keluarga.
Tapi kami bertiga memang saat ini tengah menggeluti produk gula kelapa, yang mana memang gula kelapa ini memiliki banyak khasiat dan manfaat. Jadi ketika kita cari tahu juga bagaimana hasil dan manfaatnya, mungkin nanti bisa dibantu jelaskan. Bermanfaat banget untuk tubuh. Mungkin di Indonesia belum gitu banyak orang yang menggunakan dan secara konsisten lah. Tapi untuk ekspor nih oke banget, dan sudah banyak pelanggan kita yang menggunakannya untuk produk-produk kesehatan. Produk utama yang kita geluti itu gula kelapa. Kita juga ada ini produk kita, khasiat gula kelapa itu ya bisa dibilang punya glycemic index yang rendah gitu dibandingkan gula putih biasa gitu. Kalau gula putih biasa mungkin bisa ada di sekitar 70-80 mungkin. Kalau gula kelapa itu ada di 35. Jadi bisa dibilang kita ya produknya jauh lebih sehat lah. Untuk gula kelapa ini kami pasarkan ke US dan Eropa, terutama negara-negara yang sudah mulai aware terhadap kesehatan jangka panjang gitu. Ketika orang diabetes dan mengkonsumsi gula kelapa ini yang glucemic index-nya lebih rendah, itu lebih aman dibandingkan gula tebu yang glucemic index-nya lebih tinggi. Nah, ini juga yang kita mau kenalkan bukan cuma ke orang luar, tapi ke orang Indonesia juga melalui produk kami retail, yaitu sivera.id gitu. Bisa dicek nanti di marketplace. Ini adalah gula kelapa standar yang kita support ke US juga. Jadi sertifikasi organik, sertifikasi USDA dan lain sebagainya. Sebelum produk gula kelapa ya, sebenarnya mungkin ya setelahnya ya. Jadi memang kita fokus dulu gitu di gula kelapa. Nah, setelah kita berhasil lah ibaratnya menguasai terkait beberapa knowledge juga soal gula kelapa, dari situ baru kita eksplor produk lain. Kalau untuk produk lainnya sih kita pada akhirnya karena ingin sejalan dengan gula kelapa, kita coba untuk main di produk turunan kelapa lainnya kayak kelapa parut, minyak kelapa, VCO, terus ada CCO juga, minyak kelapa murni, terus main santan juga. Memang yang paling terbesar untuk saat ini adalah di gula kelapa. Nah, setelah memang kita cukup punya produk knowledge di gula kelapa dan juga turunan kelapanya, kita baru akan merembah ke produk-produk lainnya gitu. Kalau dari moto bisnis kita itu ya, kita memang bisnisnya jangka panjang gitu. Jadi bukan traders yang kita sekarang main apa dan bulan depan main apa gitu. Bukan ngikuti tren, tapi memang kita punya mitra yang konsisten dan kita orientasinya hubungan jangka panjang. Selain kita bertiga di sini, kita juga ada timnya ini sekarang di Jakarta 2 orang. Kebetulan statusnya part-time, bisa dibilang mungkin karyawan. Kita bertiga komitmen untuk, karena PT-nya juga udah ada, legalitasnya juga udah ada. Kenapa nih nggak kita sekalian berjalannya sebagai perusahaan? Kita udah profesional dan pembagian hasilnya pun sudah kita gaji bulanan. Kalau ditanya pengalaman tidak enak cari produk, bisa saya bilang banyak banget. Mungkin kalau saya mau ceritain satu yang paling bikin saya sakit hati banget sih waktu itu, saya pernah coba cari supplier juga gula kelapa waktu itu. Dan kebetulan mereka itu ada di daerah Jakarta dan sekitarnya lah. Background awalnya dulu, mereka yang approach saya dulu. Terus akhirnya saya mau ketemu, terus saya coba temuin. Waktu udah saya temuin, ada tips dari Ko Julio juga kan, kayak bilang aja udah pernah ekspor gitu ya. Walaupun emang pernah sih, walaupun cuma kirim sampel ya, cuma kan bisa kita anggap ekspor lah gitu kan. Terus saya ngomong sama suppliernya, saya udah pernah ekspor ke sini gitu. Terus ngobrol-ngobrol, dia kayak mulai ragu nih sama saya nih, karena kelihatan masih bocil banget kayaknya waktu itu ya. Kalau sekarang udah kayak om-om mungkin. Terus ya waktu itu awalnya dites produknya, ditanya ini produk apa kira-kira, gula tebu apa gula kelapa. Dia ngetes saya gitu. Saya jawab aja, ini kayaknya gula kelapa nih. Terus dia bilang, oh enggak, ini mah gula tebu. Kamu kalau saya bohongin kayak gini juga pasti nggak akan tahu kan gitu. Terus saya sakit hati banget di situ, karena niat saya kan belajar malah dites gitu kan. Terus ya awalnya saya biasa aja, tiba-tiba saya dengar nih omongan dari teman saya gitu, karena waktu itu saya ketemu suppliernya tuh bertiga. Nah si supplier ini ngomong ke salah satu teman saya, dia bilang kayak, saya emang nggak yakin orang ini pernah ekspor, paling cuma ngarang-ngarang doang gitu. Nah itu di situ kayak saya nggak enak banget, orang saya mau belajar malah kayak dihina-hina duluan lah di depan. Ya akhirnya habis itu ya saya nggak mau kontak sama sekali sih sama orangnya, karena ya buat apa gitu, kurang enak juga penyambutannya sih. Mungkin itu sih yang paling berkesan. Kalau tips buat cari supplier sih, yang pertama sabar-sabarin, karena maksudnya namanya supplier kan kita juga butuh ya, maksudnya ya sabar-sabarin, terus cari aja nih suppliernya, bisa dibilang survei banyak supplier lah, nanti insya Allah juga nemu satu yang serak dari bisnisnya cocok, dari personality orangnya juga cocok gitu. Mungkin kalau tips cari buyer, caranya sama aja ya, maksudnya antar kita gitu sesama traders atau sesama eksportir mungkin sama ya, semuanya mencari ya email lah ya, juga lihat di
website gitu, cari di Google dan lain sebagainya. Cuman memang yang membedakan, yang mungkin maaf ya kalau saya salah juga, yang sering kali membedakan adalah bagaimana konsistensi sih, bagaimana konsistensi kita itu contacting buyer, bagaimana kita memahami kebutuhan buyer, itu yang sering kali kita lupakan gitu. Oke lah, sama-sama butuh, memang buyer butuh, kita juga butuh, tapi kita harus memahami kondisi buyer dan ya harus bisa memberikan layanan yang sesuai. Kalau sempat kita hubungin tuh mungkin ratusan atau sampai seribuan ya mungkin ya anggaplah ratusan lah. Cuman dari situ kan muncul beberapa respon positif, dari beberapa respon positif akhirnya deal 1. Untuk tips tentunya konsistensi ya. Jadi bukan cuma konsistensi ketika kita ngirim email, tapi juga konsistensi ketika kita follow up. Karena kuncinya adalah bukan pertama aja, tapi juga follow up selanjutnya. Kita ada beberapa contoh juga yang buyer yang ketika kita approach pertama itu dia nggak balas. Tapi ketika kita memang rutin di follow up, tapi jangan yang terlalu annoying ya, karena itu bisa masuk ke spam nanti. Mungkin 2 minggu sekali, sebulan sekali, nah itu masih it's okay gitu. Nanti pasti email kamu akan dibalas. Dan pastinya konsisten ya. Untuk gambaran sendiri, kita sekarang konsisten di lebih dari 1000 email dalam sebulan untuk approaching semua company-company di luar negeri. Tanggapan buyer ya, tentu buyer ini sama sudut pandangnya kayak kita gitu. Kita di satu sisi takut juga, apakah orang ini real atau enggak ketika pertama kali kontakan, apalagi kontakannya itu via email ataupun teman-teman mungkin via WhatsApp juga. Tapi ini yang mungkin jadi kuncinya gitu. Kita harus nampilin kredibilitas kita juga gitu sebagai eksportir. Misal teman-teman udah pernah ngirim kemana, ataupun kita udah punya supplier yang ya itu bisa produksi berapa ton, atau sertifikasi yang teman-teman punya itu bisa jadi modal ataupun portofolio yang oke juga gitu. Respon buyer akan ditentukan oleh hal itu. Akan lebih bagus jika teman-teman punya sosial media ataupun website yang mendukung juga. Makin teman-teman punya kredibel, maka ketika teman-teman ngirim email, maka respon dari buyer tersebut akan makin bagus. Cari buyer, kita pakai cara yang konyol ya. Konyolnya adalah cari di Google. Ini betul. Misal gula kelapa, ya udah kita cari aja gula kelapa, entah itu di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Itu kita cari, dan lagi-lagi bukan cuma peluang tapi konsistensi itu juga harus berperan. Berapa lama proses yang dijalanin untuk bisa sampai di posisi saat ini mungkin ya sebagai eksportir? Mungkin kurang lebih dari awal Covid 2021, mungkin berarti 2 tahunan lah ya. 2 tahunan ini udah jadi eksportir, mulai ngerasa suka dan dukanya juga sih untuk sebagai eksportir gitu ya. Dari cari supplier, cari buyer, terus dapat respon yang nggak enak, terus dapat respon yang bagus kayak gimana, itu udah hampir dirasain semuanya. Dan sejauh ini sih masih enjoy sih sebagai eksportir. Cara bagi waktu untuk antara ekspor sama kehidupan sehari-hari ya mungkin bagaimana kita menyusun aja sih. Mungkin saya pribadi juga belum begitu pandai lah dalam membagi waktu. Cuman memang dukungan dari teman-teman dalam memberikan saran sepertinya harus ini ya, itu pentingnya support dari teman. Jadi nanti habis itu saya pribadi bisa ngebagi waktu gitu. Oh, kapan harus ekspor, kapan harus pribadi, kapan harus keluarga, kapan harus bermain juga mungkin gitu. Jadi ada skala yang harus diatur gitu. Jadi tetap ekspor tapi juga tidak melupakan kehidupan sosial yang ada. Kalau dari saya pribadi sih untuk membagi waktunya, karena saya bekerja dan jadi eksportir juga ya, maksudnya biasanya sih saya sebenarnya lebih mengutamakan pekerjaan saya di tempat lain karena saya harus profesional gitu. Jadi saya harus menyelesaikan pekerjaan saya yang sebagai profesional, nanti biasanya malam atau ya pagi ya, dini hari itu biasanya saya coba untuk jalanin ekspornya gitu. Dan ya harus bagi waktunya, harus mengorbankan tidur sebetulnya. Jadi ya itulah namanya berjuang, harus ada yang dikorbankan. Kalau bagi waktu nih dengan ekspor dan kehidupan pribadi ataupun aktivitas lainnya, ini mungkin bisa dibilang simple tapi eksekusinya susah gitu. Saya pribadi menjamkan gitu, satu hari minimal berapa jam untuk kerjakan ekspor gitu. Biar karena kita ini satu tim ya, dan kerjanya tuh nggak saling tumpang tindih ataupun bagaimana, tuh di setiap hari kita ada rapat gitu, daily stand up yang kita selalu bagi-bagi tugas. Misal Farel dan Rifki hari ini apa, aku mengerjakan apa gitu. Jadi kita bukan cuma kerja keras tapi juga kerja cerdas dan efektif. Udah ekspor ke Dubai, ke Ceko, Eropa, dan Amerika. Total kalau ditotalkan ya, tadi Amerika itu kita 4 kali 40 feet, itu total 87 ton. Kalau ke Eropa itu 15. kita sebanyak 15 ton. 15. Kalau ke Dubai ya mungkin nggak terlalu banyak sih, cuma 3 ton sih. Tapi ke Dubai itu bisa dibilang pengalaman kami kirim LCL, jadi bukan FCL. Karena sejauh ini biasanya kami kirim ke Eropa dan ke US itu FCL. Sekarang di belakang kita kan ada satu kontainer 40 feet. Ini gula kelapa, insya Allah akan sebesar 25 ton, dan nantinya total dari keseluruhan 4 kontainer 87 ton, dan ya alhamdulillah mencapai nilai kontrak yang kisarannya sekitar berapa? $50.000, maaf. $50.000.
tanggapan kami kan ada komunitas ekspor. Itu tentunya akan sangat mendukung, apalagi sulit bagi orang yang dia bandingin ada bisa ekspor dan belum ada bisa ekspor. Kalau kita lihat nih sekarang ilmu yang di bisa ekspor itu, oh ini ilmu-ilmu dasar dan sebagainya. Dengan adanya ilmu-ilmu itu dikumpulkan dalam satu aplikasi, itu jadi mempermudah niat kami untuk bisa belajar. Ketika ada kebingungan di lapangan, yang pasti ini nggak semua hal itu ada di video, nggak semua hal ada di aplikasi bisa ekspor. Nah, tapi dengan adanya komunitas ini, kita bisa saling jawab pertanyaan satu sama lain. Ketika kita bingung, terutama ketika kita pengiriman ke US ataupun ke negara lainnya, secara komunikasi ataupun kebijakan luar negeri itu beda-beda tiap negara. Nah, itu kita bisa tanya ke komunitas itu. Kalau untuk kami, komunitas ini ngebantu banget, mendukung untuk adanya komunitas ini dikembangkan lebih lanjut. Kenapa sih harus masih dan ingin lanjut gitu berjuang di ekspor? Karena produk-produk Indonesia ini saat ini masih underrated gitu. Dalam arti ada beberapa komoditi yang dia ini bagus, tapi kurang di branding dan secara sertifikasi dan sebagainya, tinggal kita tingkatkan lagi. Nah, itu kita bisa bersaing di pasar dunia. Dan ya tentunya selain itu juga kita ingin menjadi pahlawan devisa gitu bagi Indonesia. Apa aja yang dihasilkan dari ekspor sebenarnya alhamdulillah punya tabungan, terus juga bisa beli kebutuhan pribadi sendiri, terus juga bisa ngajak jalan-jalan orang tua. Ya alhamdulillah lah, ada beberapa kehidupan yang bisa dibantu. Mungkin dari kami kesan di bisa ekspor ya karena kami juga pernah berawal dari member, terus juga jadi pengisi acara juga, sebuah kehormatan besar buat kami ya. Kami merasa bangga dan kami merasa senang juga ada platform bisa ekspor. Jadi ini bisa membantu untuk teman-teman yang mau belajar, dan yang terpenting belajar dan konsistensi. Kesan ke bisa ekspor, jujur ini senang banget ada platform yang selengkap ini bisa ekspor, ada komunitas juga dan ada edukasi, dan kedepannya ini dengar-dengar dari tim juga ada beberapa project yang sedang dikembangkan gitu terkait dengan permodalan dan juga akses ke buyer. Ini yang sebenarnya dibutuhkan di Indonesia untuk kita memperbanyak eksportir dan juga menaikkan devisa Indonesia juga. Jadi sebenarnya kesannya sangat positif. Ya kita kalau ada yang bisa didukung akan kita dukung. Harapan semoga kita ya bisa semakin mengembangkan cakupan pasar, semakin bisa membantu para petani juga menambah hasil taninya dan memasarkannya di luar. Yang penting insya Allah makin sukses ke depannya.